Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilia Lumban Tobing, mahasiswa IAKN Tarutung semester 2, dengan NIM 21101011184, mata kuliah Teori Pembelajaran, dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Di sini saya akan menerangkan 6 teori pembelajaran. Yang pertama, teori behavioristik. Yang kedua, teori humanistik. Yang ketiga, teori kognitivisme. Yang keempat, teori konstruktivisme. Yang kelima, teori sibernetik. Dan yang keenam, teori kecerdasan menjemur. Silahkan menyaksikan. Baiklah, di sini kita akan membahas yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Dengan kata lain, teori belajar behavioristik ini berorientasi pada pentingnya perilaku yang lebih baik. Kata kunci dari behavioristik ini adalah perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh stimulus dan respon. Stimulus dapat berupa dengan pujian atau hukuman. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dari teori behavioristik. Yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan proses dan pembiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus, akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang sedang dianggap tepat dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan. Diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajaran. Yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon. Hukuman yang diberikan adalah yang sifatnya membangun sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Dan yang keempat, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kelima, mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Yang keenam, membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan peserta didik untuk bisa bebas berkreasi dan berimajinasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas kelemahan teori belajar behavioristik. Yang pertama, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, bersifat meanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang kedua, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkannya pada yang didengarkan dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang ketiga, siswa baik hukum verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, jeweran yang justru berakibat buruk kepada siswa. Yang keempat, tidak mampu menjelaskan situasi belajar dengan kompleks sebab banyaknya variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Yang kelima, tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacukan pada hubungan antara stimulus dan respon ini dan tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan meresponnya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas teori pembelajaran humanistik. Arthur Combs tahun 1912 sampai 1999 mengatakan pembelajaran humanistik menggunakan meaning atau makna arti. Konsep ini menganggap bahwa proses pembelajaran pada siswa akan benar-benar terjadi apabila sesuatu yang dipelajari memiliki arti bagi individu atau siswa yang bersangkutan. Oleh karena itu, guru juga tidak bisa dan tidak akan bisa memaksakan pada siswa untuk belajar atau mempelajari suatu materi yang tidak disukai dan mungkin tidak relevan dengan kehidupan siswa. Dengan demikian, kebanyakan kasus dari siswa yang tidak mau dan tidak bisa menguasai sebuah materi pembelajaran atau bahkan siswa yang berperilaku buruk seperti membolos atau tidak mengikuti proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh karena mereka bodoh, bukan, melainkan tidak memiliki alasan yang kuat untuk mempelajarinya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kelemahan humanistik. Kelebihan humanistik yang pertama adalah
sangat menghargai karakteristik dan potensi manusia. Yang kedua, siswa mempunyai kebebasan dalam mengembangkan potensi diri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Kelemahan humanistik yang pertama adalah karakter manusia tidak akan terbentuk sesuai dengan tujuan pembelajaran, karena humanistik menganggap bahwa potensi manusia adalah punya keinginan untuk belajar. Yang kedua, apabila tidak diperlakukan pembimbingan dari guru kepada siswanya secara baik, pembelajaran yang bebas akan menimbulkan motivasi yang bebas pula, apalagi siswa yang masih usia sekolah dasar. Kunci dari teori humanistik adalah memanusiakan manusia atau aktualisasi diri, yaitu pengenalan diri sendiri. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pembelajaran kognitivisme. Belajar menurut teori belajar kognitivisme merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengelolaan informasi, dan aspek kejiwaan lainnya. Dengan kata lain, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Berbeda dengan teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara seni musik dan respon saja, tetapi belajar merupakan suatu perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang tampak dengan pemikiran. Teori belajar kognitif sering juga disebut model perseptual. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kelemahan kognitivisme. Kelebihan kognitivisme yang pertama adalah pembelajaran berdasarkan kemampuan struktur kognitif siswa sehingga kemampuan siswa tidak terlalu. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa yang mengakibatkan dinamisasi kelas yang tinggi sehingga tidak menimbulkan pembelajaran yang membosankan. Kelemahan kognitivisme yang pertama, bentuk kedisiplinan yang tidak diambil dari proses stimulus respon berakibat pada melemahnya disiplin siswa. Yang kedua, strategi pembelajaran yang aktif yang dilakukan oleh guru yang tidak mengenal manajemen kelas baik akan menimbulkan waktu yang sia-sia dalam proses pembelajaran di kelas. Kata kunci dari teori belajar kognitivisme adalah daya pikir atau nalar. Teori belajar kognitivisme itu adalah teori yang mementingkan hasil daripada proses, dan teori kognitivisme ini tidak dapat dilihat atau diukur. Baiklah, kita akan membahas teori pembelajaran yang keempat, yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme adalah proses belajar sebagai kegiatan siswa membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuan sesuai dengan pengalaman. Menurut konstruktivisme, pengetahuan akan dibangun sendiri oleh pelajar berdasarkan pengetahuan yang ada atau pengalaman yang ada pada mereka. Konstruktivisme itu menciptakan makna dari suatu apa yang dipelajari, dan konstruktivisme itu menekankan proses daripada hasil. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan konstruktivisme. 1. Teori ini dalam proses berpikir membina pengetahuan baru, membantu siswa untuk mencari ide, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Yang kedua, teori ini dalam proses pemahaman murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Yang ketiga, teori ini dalam proses pengingatan siswa terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan mengingat kelebihan semua konsep. Yang keempat, teori dalam kemahiran sosial siswa dapat dengan mudah berinteraksi dengan teman dan guru dalam membina pengetahuan. Oleh karena siswa terlibat secara terus-menerus, mereka akan paham, ingat, yakin, dan berinteraksi. Maka akan timbul semangat belajar yang membina pengetahuan baru. Baiklah, selanjutnya kelemahan konstruktivisme. Yang pertama, teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuan sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, apalagi untuk siswa yang malas. Yang kedua, siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing. Oleh karena itu, pendapat siswa berbeda dengan pendapat para ahli. Yang ketiga, kondisi di setiap sekolah pun memengaruhi kreatifan siswa dalam membangun pengetahuan yang baru dan keaktifan siswa. Jadi, kunci dari teori pembelajaran konstruktivisme adalah membangun teori paradigma konsep yang ia dapatkan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas teori yang kelima, yaitu teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru,
dibandingkan teori-teori belajar lainnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Teori ini mementingkan sistem informasi dari pesan atau materi yang dipelajari. Oleh sebab itu, teori sibernetik berasumsi bahwa tidak ada satu jenis pun cara belajar yang ideal untuk segala situasi, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kelemahan teori belajar sibernetik. Kelebihan teori belajar sibernetik yang pertama adalah cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapasitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang keenam, kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Yang ketujuh, balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai, dibandingkan dengan untuk kerja yang ingin diharapkan. Sedangkan kelemahan dari teori sibernetik adalah terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Teori kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah teori yang dicetuskan oleh Howard Gardner untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki bermacam-macam kecerdasan. Dalam teori ini, kecerdasan majemuk kunci utama ialah setiap orang memiliki semua kecerdasan. Namun, teori kecerdasan majemuk bukanlah sebuah teori tipe untuk menentukan suatu kecerdasan yang paling sesuai. Baiklah, pada slide selanjutnya kita akan membahas kelemahan dan kelebihan kecerdasan majemuk. Kelemahan yang pertama ialah memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, antara lain mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Yang kedua, bersifat personal atau individu, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasikal atau massal. Yang keempat, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini dalam praktik di dalam kelas 12 atau juga pembelajaran yang melibatkan pembelajaran dewasa karena sudut pandang kebanyakan orang masih sudut pandang tradisional. Baiklah, di slide terakhir ini kita akan membahas kelebihan kecerdasan majemuk. Yang pertama, pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan punya hasil yang optimal. Yang kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Yang ketiga, memberi harapan dan semangat baru terutama terhadap si pembelajar. Yang keempat, membuka kesempatan pada si pembelajar untuk kritis dan berpikir terbuka. Yang kelima, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau inteligensi. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.